Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Marilah kita mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Ajarku Mengenalmu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian dalam renungan harian keluarga di saat ini. Ketika kami sudah memuji nama-Mu, di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya berikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 26 berkata begini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Tema renungan di hari ini, peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suatu artikel menyebutkan beberapa pasangan suami istri inspiratif di Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribkah, Boas dan Rut, Elkanah dan Hana, Elisabet dan Sakaria, Yusuf dan Maria. Ini dapat menjadi motivasi yang sangat berharga bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Betapa pentingnya hidup sebagai pasangan yang takut akan Tuhan dan hidup di jalan yang dikehendaki Tuhan Allah. Saudara-saudara, renungan hari ini menjelaskan seorang yang bernama Apolos yang penuh semangat dalam pelayanan, tapi masih terbatas dalam pengetahuan. Dalam ayat 25 disebutkan bahwa ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Artinya, ia belum memahami karya Kristus secara penuh. Apolos adalah seorang muda yang berani, fasih, dan memiliki pengetahuan Alkitab yang hebat. Memiliki karunia untuk berkhotbah,
dan mendapatkan banyak sekali pujian, bahkan pengikut. Apolos menyadari bahwa Priscilla dan Aquila adalah orang-orang Kristen yang bijaksana dan sungguh penuh kasih, yang dapat memberi nasihat sekaligus pengajaran tentang Allah. Walaupun mereka hanyalah tukang kemah dan kaum awam, tetapi Apolos senang menerima pengajaran dari mereka. Apolos mau diberitahu tentang kekurangan dan kesalahannya, bahkan diperlengkapi untuk pelayanan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Priscilla dan Aquila menemukan bahwa ada sebagian pengetahuan Apolos tentang Alkitab yang belum lengkap, sehingga mereka membawa dia ke rumah mereka untuk menginap di rumah yang sama dengan mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah, jalan keselamatan melalui Yesus Kristus dengan lebih tepat dan sempurna. Mereka tidak memanfaatkan kekurangan yang mereka temukan untuk merendahkan dia atau menjatuhkan dia di hadapan orang lain. Tetapi mereka benar-benar menunjukkan bahwa ada kebersamaan yang luar biasa dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini, memberikan motivasi firman bagi kita semua. Yang pertama, dalam melaksanakan pelayanan ternyata semangat saja tidak cukup jika tidak dibarengi pengenalan yang benar akan Kristus. Semangat yang besar ditambah dengan kerendahan hati yang besar untuk terus belajar dan menerima masukan dalam pelayanan adalah hal-hal yang sangat penting. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Apolos, seorang yang fasih, pintar, dan berani, tetapi dengan rendah hati mau dibimbing dan dinasihati. Yang kedua, saling memotivasi, saling menasihati, dan saling mengingatkan ternyata adalah sikap-sikap yang sangat penting dalam kehidupan berjemaat. Lakukanlah semuanya itu dengan prinsip kasih yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, model suami istri yang mau memberi diri dalam pelayanan. Ini menjadi gambaran suami istri yang inspiratif di Alkitab. Memberi makna bahwa betapa pentingnya peran suami istri dimulai dari dalam keluarga. Suami istri harus membimbing anak-anak dengan pengajaran yang benar, tetapi juga dengan teladan yang benar. Terang Kristus harus bersinar mulai dari dalam keluarga, kemudian bagi orang-orang di sekitar. Di akhir renungan ini, ada kalimat bijak yang berkata, suami istri yang hidup mencintai Allah dibuktikan dengan mau taat mengikuti jejak langkah kaki Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah setiap jejak langkah dalam hidup kita selalu mengikuti jejak langkah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena boleh diberikan kesempatan yang sungguh berharga di saat ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Diberkatilah semua jemaat yang setia mengikuti renungan harian keluarga. Tuhan pasti memberkati mereka dalam aktivitas mereka, pekerjaan mereka, bahkan studi mereka masing-masing. Diberkati dalam setiap harapan dan kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.